Selamat pagi, perkenalkan nama saya Elris Mora. Saya mengajar di SMK Negeri 3 Pematang Siantar. Saya peserta PPG gelombang 2 STP KAD Santo Fransiskus Asisi Semarang. Pagi ini saya akan mempraktekkan video mengajar. Selamat menonton. Baiklah, ketua kelas, tolong siapkan dulu. Berdiri. Bantu guru kita bersalam. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi. Silakan duduk. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pagi ini, Ibu persilakan salah satu dari kalian untuk memimpin doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak. Itulah sebenarnya yang kami belajar tentang gaya sehat. Tapi apa yang Tuhan dan Tuhan mengerti yang diajar Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah, sebelum kita memulai, Ibu absen dulu ya, Nak. Ananda, hadir dulu. Rosaria, siap. Hadir dulu. Baik anak-anak, supaya semangat belajarnya, ada baiknya kita melakukan ice breaking dulu ya. Ya, Bu. Bisa? Bisa, Bu. Oke, silakan berdiri. Kita nyanyikan yel-yel di sini sehat, di sana sehat. Sudah? 1, 2, 3, ya. Di sini sehat, di sana sehat, di mana-mana hidupku sehat. Di rumah sehat, di sekolah sehat, di mana-mana hidupku sehat. La 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 Baiklah, Ibu minta tolong dulu sama ketua kelas, tolong siapkan dulu media kita ya. Terima kasih. Sebelum kita memasuki pembelajaran kita pagi hari ini, apakah kalian masih sehat? Sehat, Bu. Apakah tadi sudah sarapan? Sudah, Bu. Betul. Ya, aku silakan. Apakah kalian sudah mengerjakan tugas yang minggu lalu dikasih? Sudah, Bu. Kalau begitu, Ibu bertanya dulu. Siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Apa pembelajaran kita minggu lalu? Mengembangkan budaya kasih. Iya, bagus. Mengembangkan budaya kasih. Nah, hari ini kita masuk pada materi gaya hidup sehat. Apa? Gaya hidup sehat. Apakah kalian pernah dengar gaya hidup sehat? Pernah, Bu. Siapa kira-kira yang bisa menjawab apa itu gaya hidup sehat? Saya, Bu. Ya, silakan. Gaya hidup sehat adalah sebuah komitmen jangka panjang untuk menjaga atau melakukan beberapa hal agar mampu mendukung fungsi tubuh sehingga berdampak baik bagi kesehatan. Ya, tepuk tangan.
yakini dalam masyarakat secara kritis. Dan di sini ada 3 kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang harus kalian pahami. Yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan pentingnya hidup sehat secara kritis. Yang kedua, peserta didik mampu membedakan penderita narkoba dan penderita HIV/AIDS melalui refleksi secara kritis. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mempraktekkan gaya hidup sehat dengan menghargai tubuh menurut ajaran kitab suci dalam hidup sehari-hari secara kritis dengan menganalisisnya. Baik, sekarang Ibu mau bertanya dulu, apakah kalian pernah dengar tentang narkoba dan HIV/AIDS? Nah, kira-kira apa itu narkoba? Apakah ada yang tahu? Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis ataupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi bahkan sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan kekebalan tubuh. Ya, tangan dulu. Baiklah, dari pertanyaan atau dari jawaban kawan kalian tadi, pasti tentunya kalian sering mendengar kata narkoba dan juga HIV/AIDS. Begitu juga dengan gaya hidup sehat. Nah, narkoba itu adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis ataupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi bahkan sampai menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan. Nah, HIV/AIDS merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan manusia, sedangkan AIDS adalah kondisi akibat serangan virus HIV tersebut. Jadi ini merupakan obat-obatan yang terlarang. Nah, obat-obat ini juga bisa dibilang bahaya. Kenapa? Karena bisa menular dan juga bisa mematikan. Obat-obatan ini bisa menular melalui apa? Melalui suntikan, pergaulan bebas atau hubungan seks bebas ya. Itu bisa tertular. Nah, sekarang bagaimana dengan gaya hidup sehat? Gaya hidup sehat itu adalah sebuah komitmen jangka panjang untuk menjaga atau melakukan beberapa hal agar mampu mendukung fungsi tubuh sehingga berdampak baik bagi kesehatan. Contohnya apa coba? Makan teratur, apa? Tidur teratur, olahraga, apalagi? Ya, mengkonsumsi makanan sehat atau makanan bergizi. Baik, sekarang untuk mendalami materi, kita masuk ke dalam video. Nah, sekarang Ibu sajikan video di sini tentang narkoba. Tolong ditonton, diperhatikan baik-baik. Nanti akan Ibu kasih pertanyaan. Kak, aku pergi ya. Ini di rumahmu sana. Hati-hati ya.
memberikan video singkat tentang narkoba, di mana tadi seseorang yang memiliki temannya ini pengguna narkoba. Nah, dia ikut-ikutan ingin tahu bagaimana sih rasanya narkoba itu. Jadi terakhir dia pun akhirnya ikut menggunakan narkoba. Nah, dari kejadian itu bagaimana ajaran Santo Paulus untuk kita tentang narkoba? Nah, di sini dalam kitab suci 1 Korintus bab 3 ayat 16 sampai dengan 17 ini, Santo Paulus mengingatkan kita atau mengajarkan kepada kita untuk supaya kita menghargai tubuh kita. Kenapa? Karena tubuh kita adalah baik Allah. Nah, baik Allah itu kan identik dengan apa? Nah, suci, kudus. Jadi dengan kita tidak menggunakan narkoba, maka kita sudah menjaga baik Allah. Tetapi sebaliknya, bila kita menggunakan narkoba, maka kita sudah merusak baik Allah. Ya, jadi perlu diingat bahwa tubuh kita ini adalah baik Allah, yang artinya suci dan kudus. Baiklah. Baik, sekarang kalian masuk ke dalam diskusi, ya. Jadi nanti ibu suruh yang di sebelah kanan ibu menghitung nomor 1 sampai 4, ya. Mulai. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ya. Yang nomor 1 menjadi kelompok 1, yang nomor 2 menjadi kelompok 2, nomor 3 menjadi kelompok 3, dan nomor 4 menjadi kelompok 4. Silakan bentuk kelompoknya masing-masing. Kelompok. Jadi tugasnya kalau diskusi kerjakan pertanyaan yang sudah ibu buat di LKPD, ya. Ibu akan bagi satu persatu di tiap kelompok. Baik, silakan kerjakan. Kasih waktu 15 menit. Silakan.
bersedia masing-masing kelompok mewakili untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo, silakan kelompok 1 perwakilan maju ke depan, kelompok 2 perwakilan maju ke depan, kelompok 3, kelompok 4 silakan maju ke depan. Berdasarkan hasil diskusi kami dari kelompok 1, penyebab terjadinya permasalahan yang ada di video tersebut ialah seseorang yang ikut-ikutan menggunakan narkoba karena temannya juga menggunakan narkoba. Ya, beri tepuk tangan. Dari hasil diskusi kelompok 2, cara menghindari bahaya HIV dan AIDS dan narkoba. 1. Yang pertama, kami tidak ingin mengetahui apa itu narkoba. Yang kedua, mencari pergaulan yang lebih baik. Yang ketiga, menjauhkan teman-teman yang pergaulan bebas. Dan yang keempat, mengetahui dampak negatif apa itu narkoba. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Yang ketiga, sikap kami terhadap yang pecandu narkoba, apa yang harus kami lakukan. Nomor 1, tidak menjauhi mereka. Nomor 2, menjadi sahabat yang baik buat mereka. Nomor 3, mendengarkan keluh kesah yang bagi penderita yang terkena narkoba atau HIV. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 3. Berikutnya yang terakhir kelompok 4. Berdasarkan diskusi dari kelompok 4, usaha gereja untuk menangani narkoba dan HIV/AIDS. Yang pertama, gereja Katolik menyatakan kutukan terhadap kejahatan pribadi dan sosial. Yang kedua, memperkuat kesaksian Injil dari orang-orang beriman yang mengabdikan dirinya kepada pengobatan pemakai narkoba menurut contoh Yesus Kristus. Yang ketiga, menyatakan cinta kasih kebapaan Allah yang diarahkan kepada keselamatan setiap pengguna narkoba dan para penderita HIV/AIDS. Yang keempat, melakukan tindakan pengobatan dan rehabilitasi. Yang kelima, memutuskan mata rantai permintaan atau distribusi narkoba. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Baik, Ibu persilahkan kembali ke kelompoknya masing-masing. Nah, anak-anak Ibu yang terkasih, Ibu mau bertanya dulu. Kira-kira apa yang bisa kalian lakukan sebagai warga negara yang baik? Tidak menggunakan narkoba. Iya, betul sekali. Sebagai warga negara yang baik, ya, kita harus mematuhi peraturan yang ada di negara kita. Ya, salah satu yang bisa kalian lakukan sebagai pelajar khususnya, ya, yang bisa kalian lakukan untuk menjadi warga negara yang baik, yaitu dengan menjauhi narkoba. Ya, tidak menggunakan narkoba. Itu juga salah satu bentuk kalian mencintai tanah air kita. Ya, dengan tidak menggunakan narkoba, kita sudah mencintai tanah air kita dan juga kita sudah menjadi warga negara yang baik. Baiklah, siapa yang bersedia untuk membaca kitab sucinya? Ya, silakan Ustaz. 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Ya, terima kasih. Sekarang aku mau bertanya dulu. Siapa di antara kalian yang tahu kira-kira apa pesan yang mau disampaikan dari kitab suci ini untuk kita? Ya, silakan. Iya, terima kasih. Ya, jadi intinya anak-anak Ibu, ya, sebagai warga negara yang baik juga, walaupun ada kawan kita yang sudah terlibat narkoba, ya, walaupun misalnya dia agama Islam, agama Hindu, Kristen, Protestan, Buddha, ya, walaupun tidak satu suku dengan kita, beda
tidak boleh menjauhi mereka, tetapi kita harus tetap merangkul. Kita harus bisa menjadi sahabat yang baik. Kita mempunyai tugas tanggung jawab untuk meluruskan kembali jalan hidupnya yang tidak benar menjadi benar. Itulah rasa peduli kita sebagai umat yang beragama, ya, yang berbeda dengan kita. Sudah paham? Ya, bagus. Baiklah, sebagai kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini, ada 3 yang perlu ditekankan dari materi kita, yaitu yang pertama, seperti yang saya bilang tadi, Santo Paulus menghimbau orang beriman untuk menghormati dirinya sebagai baik Allah, seperti yang sudah dikatakan tadi, di mana tubuh kita ini adalah baik Allah, jadi harus kita hargai, karena dengan tidak menggunakan narkoba secara tidak langsung kita sudah menjaga baik Allah. Tetapi sebaliknya, bila kita menggunakan narkoba atau obat terlarang, secara langsung juga kita sudah merusak baik Allah. Baiklah, yang kedua, bila narkoba HIV/AIDS telah merusak manusia, maka manusia itu sulit untuk menggerakkan akal budi, hati, dan juga perilakunya. Itulah ciri kerusakan terhadap baik Allah. Dan di dalam tubuh yang rusak itu, Roh Allah akan sulit menemukan kedamaian, ketenangan, karena selalu dihantui oleh ketakutan dan diisolasi. Dan yang ketiga, gereja mempunyai beberapa upaya untuk menanggulangi narkoba HIV/AIDS, yaitu yang pertama, gereja menyatakan kutukan terhadap kejahatan pribadi dan sosial yang menyebabkan dan menguntungkan bagi penyalahgunaan narkoba atau nakza. Berikutnya, gereja memperkuat kesaksian Injil dari orang-orang beriman yang mengabdikan dirinya kepada pengobatan pemakai narkoba. Berikutnya, gereja menyatakan cinta kasih pertobatan Allah yang diarahkan kepada keselamatan di setiap pengguna narkoba dan para penderita HIV/AIDS. Dan yang terakhir, gereja melakukan atau memutuskan mata rantai permintaan atau distribusi narkoba dengan cara memperkuat pertahanan keluarga dan pembinaan remaja di tingkat lingkungan, wilayah, dan juga di paroki. Nah, baik anak-anak ibu terkasih, sebelum kita menutup pertemuan pada pagi hari ini, perlu diingat di kalangan kalian, ya, di kalangan remaja yang masih sekolah, harus rajin belajar dan jauhi narkoba. Baik, sekarang sebelum kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini, Ibu akan mengadakan tes formatif sebentar. Nanti kalian jawab masing-masing pertanyaan yang sudah dibagikan. Dikerjakan dalam waktu 10 menit, ya. Lalu akan dibagikan kertas tesnya. Apakah sudah selesai semua? Sudah. Baiklah, kalau sudah selesai, sekarang tolong kertas jawabannya dikumpul ke depan. Silakan. Oke, selesai. Oke. Nah, sekarang Ibu mau bertanya dulu sebelum kita tutup
HIV? Iya, Bu. Iya, bagus sekali. Baiklah, untuk tugasnya, Ibu sudah kirim tugas kalian di Google Classroom. Nanti tolong kalian lihat di situ tugas kalian dan tolong dikerjakan dengan baik dan benar ya. Ya. Demikian juga Ibu sudah buat materi kita untuk minggu depan di dalam Google Classroom. Nanti tolong kalian pelajari supaya minggu depan akan ditanya kalian bisa menjawab. Sudah? Sudah. Baiklah. Mari kita tutup pertemuan kita dengan doa penutup. Silakan salah satu untuk membawa doa penutup. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kepada Bapa dan Bapa. Ya Bapak, kami telah selesai belajar tentang gaya hidup sehat. Kiranya melalui pelajaran ini kami dapat mempraktekkan dengan baik. Tuhan Yesus yang baik dan yang doa anakmu melalui pemerintahan Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin.